Genderuwo adalah sesosok makhluk halus yang biasanya tinggi 3-4 meter dan berbulu hitam atau hitam kecoklatan di seluruh tubuhnya seperti orang utan. Biasanya hidup sendirian, sering tinggal di bagian bawah pohon besar, di tembok rumah, atau di bagian bangunan yang teduh dan sepi. Energinya bersifat negatif bagi manusia, bisa menyebabkan manusia sakit-sakitan, terutama anak-anak dan orang yang sensitif tubuhnya. Jika orangnya sering berada di dekatnya atau jika ada genderuwo yang tinggal di dekat tempat tinggal manusia, terutama di tembok ruang tidurnya. Genderuwo termasuk makhluk halus yang sulit dibaca jalan pikirannya, karena mereka lebih banyak menggunakan insting atau naluri. Genderuwo memiliki kekuatan gaib 2 kalinya kekuatan kuntilanak. Sekalipun kekuatan gaibnya rendah, jika menjadi khodam jimat, genderuwo bisa saja bertuah kekebalan. Karena sebenarnya sosok genderuwo banyak juga yang menjadi khodam jimat kebal isian. Ampuh tidaknya jimatnya tergantung orang yang mewiridkan amalan gaibnya. Tapi mereka akan pergi, jimatnya akan luntur kegaibannya bila orangnya dan jimatnya mendekat kepada daun kelor atau bambu kuning, atau jimatnya dioleskan minyak jakfaron. Tempat tinggal favorit genderuwo adalah di lokasi pemakaman, lokasi bekas pemakaman, di bangunan yang di bawahnya ada makam, dan di bangunan-bangunan kosong yang dulunya dihuni manusia. Kadang ada genderuwo yang mengikut manusia dengan cara berdiam di bagian tertentu tubuh manusia. Karena mereka tergolong sebagai berenergi negatif, maka biasanya manusia yang ketempatan genderuwo akan jatuh sakit dan akan semakin parah sakitnya. Berbeda dengan ketempelan kuntilanak yang hanya pegal-pegal atau pusing ringan. Rasa sakit itu akan selalu ada dan semakin berat atau parah selama genderuwo tersebut belum pergi dari tubuhnya. Misalnya ada genderuwo yang berdiam di bagian perut manusia. Biasanya manusia tersebut akan sakit perutnya, sakit mah, mulas, mencret, buang-buang air, dan sebagainya. Yang kalau dibiarkan akan menjadi semakin parah sakitnya dan dapat mengakibatkan kematian. Bila berdiam di bagian kepala, dapat menyebabkan pusing atau sakit kepala yang berat, pandangan berputar-putar atau vertigo, kehilangan keseimbangan berdiri, dan mudah jatuh tersungkur. Keberadaan mereka yang sudah lama di dalam tubuh manusia juga bisa memunculkan sakit tumor dan kanker. Keberadaan mereka di dalam tubuh manusia dan pengaruh negatif energinya dapat diusir dan dinetralkan dengan mandi guyuran rendaman daun kelor atau mandi dengan campuran minyak jakfaron merah. Cara yang lebih mudah untuk mengusir genderuwo adalah dengan pembersihan gaib menggunakan khodam batu akik. Sebaiknya khodamnya diperintahkan juga supaya membersihkan sisa-sisa energi negatif si genderuwo. Tetapi bila sakit yang diderita akibat keberadaan genderuwo tersebut sudah terlanjur merusak saraf manusia, terutama saraf keseimbangan di kepala, maka harus juga dipulihkan dengan cara dipijat atau diurut saraf-sarafnya atau dengan pijat refleksi. Kalau hanya membedakan dari sisi penampakan wujudnya, seringkali orang tidak dapat membedakan genderuwo dengan makhluk halus lain yang sosoknya mirip dengan genderuwo. Ada banyak bangsa jin yang sosoknya berbulu lebat di seluruh tubuhnya. Hitam, besar, tinggi, berwajah seram, sering itu dikatakan sebagai genderuwo. Tetapi tetap saja mereka berbeda. Sifat energi dan psikologisnya pun berbeda antara bangsa jin dengan genderuwo. Dan walaupun sosoknya mirip seperti genderuwo, tetapi bangsa jin itu kekuatan gaibnya cukup tinggi, sehingga tidak dapat diusir dengan daun kelor, tapi akan pergi oleh minyak jakfaron.